Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila hadrati muallif hadzal kitab al-alim al-alamah asy-syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi 'ulumihi wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Masih bab awal tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, kemudian keutamaan daripada orang-orang alim. Di sini dijelaskan oleh Hadratus Syekh, ditulis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min tariqil jannati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa talibul ilma yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Tiga hadis saja dulu ya. Ini hadis semua nih ya, nas hadis atau ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Hadratus Syekh dalam kitab Adab Alim wal Muta'allim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, siapa orang yang menambahkan jalannya untuk menuntut ilmu. Jadi jalan menuju ke surga itu banyak ya, tetapi derajat syarafan, derajat kemuliaan, majdan wa fakhron, orang yang memperoleh kemuliaan, keagungan adalah orang yang selalu mengambil ilmu dari ulama. Jadi memperoleh kebahagiaan, orang yang mendapatkan pandangan khusus yang diberikan oleh Rasulullah adalah orang yang mengambil ilmu dari ulama. Kenapa? Karena ulama adalah pewaris Rasulullah. Di sini kita baca adalah seorang ulama, kitabnya. Jadi nasihatnya kita ambil nih. Sedikit-sedikit kita pelajari dan sedikit-sedikit kita amalkan. Minggu yang lalu dijelaskan wasamratuhu wa faidatul umri wa zadal akhirah.
Jadi buahnya ilmu itu adalah al-amalu bih, yaitu mengamalkan ilmu. Kemudian fungsi daripada kita menuntut ilmu itu adalah ilmu umur menjadi manfaat. Umur menjadi manfaat, umur nggak akan sia-sia. Kemudian zadul akhirah, bekal untuk ke akhirat orang yang menuntut ilmu itu. Makanya di sini dijelaskan orang yang menambahkan jalannya untuk menuntut ilmu, mau paham atau tidak paham, duduk aja dulu, hadir aja dulu. Dia jalan dari rumah, bawa kendaraan, naik sepeda, apa bawa motor, apa bawa mobil. Nah di situ nanti Allah akan mudahkan jalan kemana? Salakallahu bihi thoriqan min thoriqil jannati. Allah Ta'ala akan memudahkan, menambahkan jalan baginya kemana? Min thoriqil jannati, menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi derajat yang agung, derajat yang penuh dengan kemuliaan, keagungan adalah orang yang mengambil ilmu dari ulama, warisannya ulama. Bahkan kata Sayyidina Ali dijelaskan, man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabih, wa man kana fi talabil maksiyah kanatin nar fi talabih. Nasihat daripada Sayyidina Ali. Jadi beliau katakan, siapa orang yang menuntut ilmu, man kana fi talabil jannah, siapa orang yang ingin menuju kepada surga, dia tuntut surga itu. Orang yang menuntut ilmu berarti dia sedang menuntut, hakikat yang dia tuntut adalah surganya Allah Ta'ala. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannah fi talabih. Jadi siapa orang yang menuntut ilmu dengan tulus, dia paham atau tidak paham, hadir saja dulu, minimal dia duduk aja dulu di situ. Kemudian dia fokus dan yakin dengan tujuan, dia menanamkan ketulusan ketika dia tuntut, tidak mengeluh, ya, tidak merasa lama, tidak jenuh, tidak bosan, istiqomah. Nah ini kanatil jannah fi talabi, hakikat yang dia tuntut adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man kana fi talabil maksiyah, sebaliknya kata Sayyidina Ali, siapa orang yang menuntut kepada perbuatan maksiat, asik dengan maksiat, terus istiqomah, maksiat istiqomah, hebat ya. Ya, istiqomah dalam maksiat. Kanatin nar fi talabih, kata Sayyidina Ali, hakikat yang dia tuntut itu adalah api nerakanya Allah. Berarti dia sedang menuntut api nerakanya Allah. Masya Allah. Nah kalau kita mengambil ilmu dari ulama, berarti kita mengambil poin yang pertama tuh. Ya, mengambil warisannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi adalah mewariskan ilmu kepada ulama. Kemudian kita mengambil ilmu dari ulama. Nah, ilmu itu kita amalkan. Nah, itulah jalannya orang-orang yang mempersiapkan diri menuju kepada akhirat. Jadi Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya orang yang menuntut ilmu itu. Bahkan bumi pun nanti di hari kiamat dia akan bersaksi. Ya, bumi itu akan bersaksi. Ya, selama kita tuntut, kita berjalan menuju kepada keridhaan Allah, menuju untuk menuntut ilmu, maka bumi itu nanti akan bersaksi kepada kita. Masya Allah, ini subhanallah. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Itu al-zalzalah ya. Yauma izin tuhaddisu akhbaraha. Jadi yang datang dari mana nih, dari Impres, dari Cipulir kemari berangkat, ya itu nanti bumi itu akan menjadi saksi. Jadi jangan dianggap nggak kosong, nggak ada apa-apanya. Akan menjadi saksi nanti, akan memberikan pembelaan, akan memberikan pembelaan kepada orang-orang yang selama dia hidup, dia nggak sia-siakan waktu dan umur untuk talibul ilm, menuntut ilmu. Itu hadis yang pertama. Ya, jadi orang yang menambahkan jalannya menuntut ilmu itu, maka Allah Ta'ala akan menambahkan jalan kemudahan kemana? Menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini enaknya kita punya Tuhan, subhanallah, ya. Jadi nggak akan Allah Ta'ala sia-siakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Nah, makanya berarti kita sudah mempunyai kemampuan tuh ketika kita menuntut. Banyak orang mempunyai kesadaran tetapi tidak mempunyai kemampuan. Kenapa? Karena kemampuan itu adalah tidak lepas daripada iradahnya Allah Ta'ala. Ya, kemampuan. Ada yang memang kesadaran orangnya jauh-jauh, tapi karena ada kemampuan dia nggak mikir, capek dia nggak mikirin bagaimana, pokoknya hadir saja udah begitu. Itu namanya adanya kesadaran dan kemampuan. Ada orang yang punya kesadaran doang, tetapi kemampuan tidak ada. Nah ini jangan sampai terjadi. Jadi kemampuan itu adalah iradahnya Allah, gerakan Allah Ta'ala yang dikatakan taufik. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban, faridah, suatu kewajiban, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas tiap-tiap muslim dan muslimah, ya, muslim laki-laki maupun perempuan, adalah kewajiban. Dengan menuntut ilmu itu, maka dia bisa memahami tata cara ibadah dengan benar, dia bisa memahami tata cara ibadah dengan baik. Bahkan yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, sebagaimana kalamnya Imam Abu Hanifah, ya, mal ilmu illa bil amal wal amalu bihi tarkul ajil lil ajil. Jadi kata beliau itu, tidaklah ilmu itu diamalkan, dituntut ilmu itu diamalkan. Bagaimana tata cara berwudunya Rasulullah? Bagaimana tata caranya Rasulullah ketika beliau sholat qabliyah dan ba'diyah? Yang masyhur yang bisa kita kerjakan. Bagaimana tata cara atau adab minumnya Rasulullah? Bagaimana tata cara makannya Rasulullah? Nah itu semua ada ilmunya. Makanya dikatakan di sini adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslimin, muslimat, laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Termasuk ketika kita berwudu saja. Ya, berwudu, setelah doa kita selesai berwudu, itu kan ada doa yang masyhur yang diajarkan Rasulullah setelah selesai berwudu. Ya, habis membasuh kaki, jangan lupa mengusapkan raqabah, leher dengan air tuh. Nabi nganjurin begitu. Jadi habis selesai kita membasuh kaki, dua mata kaki, kemudian selesai ambil air, kemudian basuhkan, diusapin tuh lehernya. Ya, diusapin leher, kemudian setelah itu ucapkan. Apa yang diucapkan? Yang diucapkan Rasulullah, yang persis diucapkan Rasulullah. Nabi mengucapkannya bagaimana? Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian tundukkan kepala, kata Nabi setelah itu, menuju kemana palanya? Ke bawah, ke bumi. Asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Barang siapa yang mengucapkan itu, kata Nabi, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya, baik itu dosa kecil maupun dosa besar tuh. Sogirotan wa kabirotan. Orang yang mengucapkan setelah selesai berwudu, kemudian dia ambil air, dia olesin lehernya gitu. Begitu aja udah, ikutin Nabi. Nabi begitu. Ucapin, diusap lehernya, kemudian setelah itu dia angkat tangan, dia menghadap ke langit, mata memandang, ya, kemudian diucapkan asyhadu alla ilaha subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian setelah itu dia tundukkan ke bawah kepalanya, dilihat ke bumi, dia ucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, orang yang mengucapkan itu, kata Nabi, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Kan kelihatannya kecil itu,
ringan, tetapi jarang sekali mungkin orang yang mengerjakan itu. Dan kita baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin wa ja'alni saburan syakura. Tapi ada itu. Ya, keterangan hadis yang didawamkan Rasulullah, bahkan itu dikaji dalam kitab Wasiatul Mustafa. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya, menantu beliau. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kalau kita mengambil pekerjaan mengikuti Rasulullah, berapa banyak pekerjaan yang kita kerjakan? Dari mulai kita mau tidur saja, berhudu. Nabi hudu, punya hudu, kita tidur pakai hudu. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang kita kerjakan itu akan mendapatkan 10 balasan. Diumpamakan, perumpamaannya itu kita mendapatkan kebaikannya menjadi 10. Satu pekerjaan yang kita kerjakan, fal hasanatu bi asyri amsalihha. Tuh. Jadi berapa tuh? Kita mau wudu nih, mau wudu udah mendapatkan 10. Kemudian kita tidur berdoa, sudah mendapatkan 10. Udah berapa? 20. Ya kan, kita baca apalagi itu? Kulhu, kita baca Al-Falaq, kita baca An-Nas, kita baca Bismillah 21 kali. Subhanallah. Itu sudah banyak pekerjaan yang kita kerjakan. Kebaikan itu dilipat gandakan, satu pekerjaan menjadi 10. Belum lagi kita bangun kita baca doa, mengikuti tata caranya Nabi kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Udah berapa kan? 10. Kemudian kita mau masuk ke kamar mandi, mengikuti caranya Nabi. Kaki kanan, kaki kiri. Mau masuk kamar mandi, kaki kiri. Udah berapa? 10. Kita pipis, jongkok, ngikutin caranya Nabi. Ada kebaikan di situ nggak? Ada nggak kebaikan? Ada. Udah berapa? 10. Kemudian kita istibro, kita dehemkan, ngikutin Nabi. Kita urut 3 kali. Menjaman lama ngurutnya repot kalau lama. Ya. Berapa kali diurut? 3 kali. Ya, 3 kali, kemudian didehemkan 3 kali. Nabi begitu. Ya, caranya seperti itu. Udah berapa tuh? Udah mendapatkan kebaikan terus tuh, 10. Masya Allah. Setelah itu kita bangun, sholat, ngikutin caranya Nabi. Udah kebaikan terus, Masya Allah. Kalau kita mengikuti yang masyhur, yang memang Nabi rutin mengerjakan seperti itu, kita mengikuti ittiba ketika ibadah, mengikuti Rasulullah, subhanallah. Berarti satu hari berapa banyak pekerjaan kebaikan yang kita kerjakan. Belum lagi kita makan, baca doa seperti Nabi, udah 10. Kita makan tangan kanan, ngikutin Nabi, udah 10. Masya Allah, udah berapa puluh? Mungkin ratusan kali udah. Satu hari itu. Subhanallah. Dilipat gandakan tuh sampai 10. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya Allah, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngikutin tuh kebaikan terus. Nah, itu nggak akan Allah sia-siakan kebaikan itu. Ya, jadi akan Allah Ta'ala kumpulkan terus menjadi sebuah energi. Ya, yang namanya energi itu, saya mau tanya, energi mati nggak? Mati nggak? Nggak ada mati. Energi nggak ada mati. Terus semakin banyak kita keluarkan energi untuk ibadah, maka semakin banyak Allah Ta'ala berikan. Di mana energi itu Allah berikan? Nanti kita akan merasakan. Nih jelas, bumi akan menjadi saksi. Ketika kita mau mati, insya Allah orang yang menghubungkan dirinya dengan ilmu, orang yang menghubungkan dirinya dengan majelis ilmu, maka Nabi nggak akan tinggal diam. Pasti Nabi akan tanggung jawab membela kepada dia. Tuh, amin apa? Amin. Ya. Subhanallah, udah paling enak. Makanya udah ingin memperoleh panggilan keagungan dan memperoleh kemuliaan, majdan wa fakhran, udah nggak ada lagi. Mengambil ilmu dari ulama, duduk di majelis ilmu. Mau paham atau nggak paham, udah. Apa yang bisa kita berikan di majelis? Tenaga, pikiran, apa baik udah. Ya kita berikan. Wa talibul ilma yastaghfir lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Ini dia, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu. Kemudian dia amalkan sedikit-sedikit ilmu itu.
Orang yang menuntut ilmu yastaghfir lahu, memohonkan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu itu, kullu syai'in, setiap sesuatunya itu. Hatal hut, sehingga itu yang namanya ikan. Hut itu bisa diartikan hiu. Fil bahri, di dalam laut, mereka apa? Akan memohonkan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Tuh. Bahkan ada kalau bahasa yastaghfir dikatakan bukan diartikan ampunan. Jadi sholat ya, sholat arti sholat. Jadi sholat itu dinisbatkan menjadi 3 bagian. Ada sholat yang datangnya dari Allah, ada sholat yang datangnya dari malaikat Allah, ada sholat yang datangnya dari makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi dan di laut. Ya, salah satu contohnya seperti orang yang bersolawat kepada Rasulullah, maka itu diartikan sholatnya adalah rahmat. Ya, sholat yang datangnya dari Allah, bahasanya begitu. Sholat yang datangnya dari Allah artinya rahmat. Orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? Berapa kali? 10 kali. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Bagaimana tata caranya Allah bersolawat? Arti di situ adalah Allah menurunkan 10 rahmat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tuh, sholat di situ maksudnya. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bagaimana caranya Allah bersolawat? Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi 10 rahmat Allah Ta'ala turunkan tuh. Sholat yang datangnya dari Allah. Begitu artinya. Jadi nikmatnya kita bersolawat tuh kepada Nabi Muhammad. Berbanyak solawat. Apalagi kita bersolawat di hari Jumat. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi katakan laporan solawat kita itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad fi kulli yaumi jum'atin, yaitu pada setiap hari Jumat. Makanya dianjurkan sekali hari Jumat itu perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Ayyam, hari yang penuh dengan kemuliaan. Jadi sholawat-sholawat kita itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad adalah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu sholawatnya akan dilaporkan setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Maka dia akan sangat dekat sekali nanti di hari kiamat dengan Nabi Muhammad. Subhanallah. Orang yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Setiap hari kita bersolawat. Apa sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tahu Nabi itu memberikan syafaat. Kita tahu hadis bahwa kita itu sangat dekat apabila selalu bersolawat dengan tulus kepada Nabi Muhammad. Tetapi kita nggak mau bersolawat, ini ruginya di sini. Orang yang sangat merugi sekali ya adalah orang yang ketika dikasih sehat, dia tahu bersolawat itu akan mendapatkan syafaat, tetapi dia nggak mau bersolawat. Berarti orang yang dikategorikan sangat merugi sekali. Memang gerakan hati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat yang datangnya dari malaikat, ya kan? Ada kan? Sholat yang datangnya dari malaikat itu dinisbatkannya kepada malaikat. Sholat itu artinya pengampunan. Jadi orang yang hadir ke majelis ilmu termasuk begitu. Malaikat akan memohonkan ampunan. Orang yang memberikan minuman-minuman atau yang gelarin karpet di majelis-majelis ilmu, subhanallah, itu akan mendapatkan pengampunan dari malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang datangnya dari malaikat. Termasuk ada hadis Nabi, iza khatamal abdal Qur'an sholla alaiha sittuna alfa malakin, wa fi riwayah sab'una alfa malakin. Siapa orang yang khatam di dalam membaca Al-Quran, dia khatam, maka di situ kan ada sholat, ya,
Artinya malaikat 60.000 malaikat akan memohonkan ampunan kepada orang yang khatam di dalam membaca Al-Quran tuh. Dalam hadis yang lain 70.000 malaikat akan memberikan pengampunan kepada orang yang khatam di dalam membaca Al-Quranul Karim. Nah, begitu-begitu yang harus kita kerjakan kalau bisa. Ya. Baca tadarus, Quran, hatamin, subhanallah. Kemudian sholat yang datangnya dari makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, kemudian yang ada di laut. Kalau di sini dijelaskan kan, yastaghfir lahu kullu syai'in hattal hut fil bahri. Orang yang menuntut ilmu itu ikan hiu kan jahat ya. Dia punya taring dahsyat jahatnya itu. Ya, itu dia akan memberikan pengampunan. Di sini hadis Rasulullah. Ya, akan memohonkan ampunan. Tetapi dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, arti yang datangnya dari makhluk Allah yang ada di muka bumi, hatta namlata wa hatal hut, bahasanya begitu, la yusalluna, itu yang namanya hiu, kemudian semut yang ada di lubangnya itu akan mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Ini anugerah dari Allah Ta'ala ketika kita masih bisa hadir ke majelis di akhir zaman. Ya. Jadi sholat yang datangnya dari Allah, sholat yang datangnya dari malaikat, sholat yang datangnya dari makhluk-makhluk Allah yang ada di perut bumi, semut, cacing, itu akan mendoakan. Bahkan di sini dijelaskan yastaghfir lahu. Mereka akan mengampuni. Artinya mendoakan kepada orang-orang yang talibul ilm. Sampai yang namanya ikan hiu, ya, ikan-ikan di laut kan itu banyak sekali jumlahnya. Itu mereka akan mendoakan, mereka akan memberikan pengampunan, masya Allah, terhadap orang-orang yang talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihil malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Nah, ini dia hadisnya. Man ghada, siapa orang yang pagi-pagi, kata Nabi. Pagi-pagi nih. Dia tuntut ilmu, sallat alaihil malaikah, maka bersolawat malaikat. Artinya malaikat akan memberikan pengampunan kepada talibul ilm, kepada orang yang menuntut ilmu itu, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Jadi cukup aja udah. Yazidul khair fil khair. Allah tambahkan kebaikan di dalam kebaikan. Itu yang dikatakan berkah. Yazidul khair fil khair. Ditambahkannya keberkahan di dalam kebaikan. Subhanallah. Nah, inilah ya. Jadi orang yang menuntut ilmu pagi-pagi ini ngaji, apalagi dia hadir ke majelis ilmu pagi-pagi, tuh jelas nih. Ya, kata Nabi, maka malaikat akan memberikan pengampunan kepada orang tersebut, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan di dalam hidupnya. Ya, subhanallah. Jadi inilah ya 3 hadis yang disampaikan Rasulullah dalam sabdanya, keutamaan buat kita yang mengisi waktu, menambahkan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan menuju kepada surganya Allah Ta'ala dengan menambahkan jalan untuk menuntut ilmu. Kemudian kewajiban bagi seorang muslim, baik dia laki atau perempuan, adalah untuk menuntut ilmu. Kemudian juga makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi dan di laut itu akan mendoakan, akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang selalu menghubungkan dirinya dengan menuntut ilmu agama. Dan juga orang yang di pagi hari dia menuntut ilmu, maka malaikat akan memohonkan ampunan kepada orang tersebut dan Allah Ta'ala akan berikan keberkahan di dalam hidupnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah istiqomah, ya, orang-orang yang selalu istiqomah untuk menuntut ilmu agama. Dan tadi saya sampaikan, ya, sedikit-sedikitlah kita ibadah benar-benar bisa mengikuti ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar mengikuti apa yang dikerjakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar sempurna ibadah kita.
Ya, kenapa? Karena tujuannya adalah kita menuntut ilmu itu adalah isti'dad liyaumir rahil. Jadi ya mempersiapkan untuk menuju kepada akhirat. Zadul akhirah, yaitu mempersiapkan menuju kepada akhirat. Karena orang yang menuntut ilmu, Pak, insya Allah dia akan selalu mendapatkan kemuliaan dan memperoleh panggilan keagungan. Ya, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim, insya Allah membawa manfaat dan faidah, dan mudah-mudahan terus Allah Ta'ala berikan sehat afiah buat kita semua, dan terus Allah Ta'ala berikan kepada kita orang yang selalu tulus dan fokus untuk menjalankan semua aktivitas ibadah, terutama di dalam menjalankan keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.